dan kecerdasan artifisial. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau mimpin doa? Ya, siap Aksan. Silakan pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Dengan otak manusia yang cerdas, ya. Dengan berpikir komputasional, kita bisa memecahkan masalah langkah demi langkah. Apa saja yang ada di dalam berpikir komputasional? Kita lihat. Nah, di sini ada 4 konsep. Ingat-ingat ya. Dalam berpikir komputasional itu ada 4 konsep. Yang pertama, dekomposisi. Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Jadi otak kita harus seperti itu. Belajar berpikir komputasional bukan berarti jadi komputer. Selama ini kita hanya menggunakan programnya tanpa kita tahu bagaimana cara untuk membuat program. Makanya kalian dilatih. Kemudian yang kedua adalah abstraksi. Abstraksi ini kita memfokuskan
Jadi nanti di aplikasi Scratch nanti kalau langkahnya salah, maka perintahnya pun tidak akan kalau misalkan nanti salah kode yang kita masukkan, maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Kemudian pengenalan pola, menemukan kesamaan untuk menyelesaikan masalah yang sejenis. Jadi nanti kalau ada pertanyaan apa bagian-bagian dari berpikir komputasional, jawabannya yang satu dekomposisi, yang kedua abstraksi, yang ketiga algoritma, yang keempat pengenalan. Apa itu algoritma? Langkah-langkah atau aturan terstruktur. Contoh, resep makanan, langkah mengerjakan ujian. Kalian suka masak mie instan di rumah? Pertama langkahnya apa dulu? Membuka apa? Membuka mie. Terus diapain lagi urutannya? Setelah membuka mie, membuka kemasan, kemudian merebus air. Sudah merebus air, masukkan mie. Terus tunggu sampai matang. Terus diapain lagi? Terus apa lagi? Memasukkan bumbu. Terus apa lagi terakhir? Terakhir apa? Masukkan mie kemana? Ke piring, boleh ke mangkok. Lalu masukkan mie ke piring. Ini yang dimaksud dengan algoritma. Sebetulnya kalian ini sudah melakukan itu dari dulu ya, Cik Aina. Tadi memasak mie, sekarang nyeplok telur. Langkahnya seperti apa? Nah, kalian dikasih masalah. Ceplok telur. Berarti langkahnya, algoritma yang akan kita bangun apa nih? Yang akan kita lakukan? Pertama, coba yang kenceng atuh. Kelompok bintang biru. Pertama ngapain nih? Masukkan minyak. Oke. Kemudian kelompok elang mas. Panaskan minyak. Kelompok violet. Pecahin telurnya, dimasukkan ke dalam kuali atau wajan. Kemudian setelah itu diapain si telurnya? Menunggu sampai matang. Terakhir diangkat lalu disimpan, dimasukkan ke dalam piring. Sekarang algoritmanya kalau kita mau keramas. Suka mandi? Kalau mau keramas ngapain dulu? Rambut. Coba mana suaranya? Apa? Sudah basahin rambut? Sabun atau sampo? Sampo. Kemudian? Ayo dipraktekin pakai tangannya. Nah, terus kita mana ini? Ke rambut. Kemudian digosok-gosok sampai bersih ya, diusap-usap, pijit-pijit. Sudah itu dibilas sampai bersih. Itu adalah algoritma. Itu algoritma. Algoritma dalam dasar pemrograman adalah proses membuat instruksi. Apa instruksi? Perintah. Pemrograman visual mempermudah dengan blok kode. Jadi nanti kalian akan melihat, kita akan praktek algoritma, kita akan menyusun algoritma itu sehingga nanti akan menjadi sebuah masalah. Ya. Nah, nanti kita akan belajar tentang Scratch. Ya, Scratch digunakan untuk membuat animasi, game, dan cerita interaktif. Ada yang namanya kita membuat akun, tapi ini bisa opsional ya. Untuk pertama tidak usah pakai akun dulu, kemudian mengenal menu di Scratch.
ada kode, panggung atau stage, kemudian properti objek, kemudian pengaturan latar belakang, kemudian data sprite, dan nama objek. Nanti kita lihat apa saja ya. Sudah siap? Ibu panggil nama kelompoknya, silakan kalian yel-yelnya yang heboh biar semangat. Siap? Pioner. Siapa kita? Pioner Apa yang kita capai? Sukses. Bagaimana kita mencapainya? Kerja keras. Bintang dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Bintang Yes, bisa. Oke, tepuk tangan dulu. Bun, siapa kita? Apa kita? Hebat. Satu ide jadi solusi. Sama-sama hebat sini. Apakah kita bisa? Bisa. Yes. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai, kita akan praktek tentang ini, pengenalan spread. Kita lihat dulu ya, Ibu menjelaskan. Di situ nanti ada menu-menu. Nah, buka aplikasi spread. Setelah diklik, kemudian mulai membuat. Diklik, mulai membuat. Lihat ada? Nah, di sini ada kucing. Ada kucing? Ada kucing. Ada berapa kucing ya? Ada satu. Ini kenapa situ lagi? Nah, ini yang dinamakan tadi pada aplikasi Scratch itu kita akan menyusun. Sekarang kita mau lihat, kita akan menyusun blok. Si blok ini, nah di sini ada ya, ada kejadian. Kejadiannya di situ ketika tombol spasi ditekan. Nah, ini pindahkan ke sini. Ini yang dimaksud tadi tempat kerjanya nanti di sini. Ketika tombol spasi ditekan, itu perintahnya. Kemudian apa yang mau kita tampilkan? Gerakannya, misalnya gerakannya pergi meluncur ke posisi sembarang, kemudian sambil berbicara meow, ya ini dulu. Nah ini ketika spasi ditekan, maka si kucingnya berubah ya. Ada berapa perintah yang kita kasih di sini? Ada dua yang disusun ya. Ketika spasi ditekan, maka si kucing dia akan berpindah ke sembarang tempat. Kita tekan spasi, loncat, tekan spasi lagi, kucingnya. Nah, sekarang kita tambahin. Ketika tombol spasi ditekan, kucing bergerak ke sembarang arah, kemudian mengeluarkan suara. Mainkan suara meow sampai selesai. Kita cek. Ada? Ini loh. Ada? Ada. Ada lagi? Jadi yang berpikir komputasional itu tetap kita sebagai pengguna. Kita manusia berpikir secara komputasional. Dengan apa tadi? Masalahnya tadi kan ada ya. Masalahnya tadi kita mau buat si kucing bergerak ke sembarang arah sambil mengeluarkan suara meow. Nah, kita susun algoritmanya apa yang akan kita berikan. Sekarang kita akan membuka. Sudah dibuka Scratch-nya? Sudah dibuka? Kita sekarang akan membuat permainan. Silakan klik permainannya. Ada? Sekarang klik buat sebuah permainan
jangan kejar-kejaran, klik lagi. Nah, tampilannya akan seperti ini. Sudah begitu semua? Sudah. Lalu sekarang silakan diklik yang tengah. Yang tengah. Klik. You can use Scratch to make a shape scheme. To start, let's pick a backdrop. Oke, backdrop dulu. Now let's pick a stripe. Siap. Silakan. Diklik lagi tengahnya biar dia berhenti. Sudah? Yang ini bisa dipindahin nih. Yang ini bisa dipindahin ke sini. Atau ke bawah, atau ke sini. Ini bisa ya? Di-drag ya? Bisa. Sekarang apa perintahnya? Harus mengganti backdropnya. Backdropnya diganti dulu menjadi di bawah laut. Ada di sini latar. Silakan kalian pilih. Ini balok-balok yang tersusun. Di sini kita bisa tandain. Ketika tombol, lihat. Di sini kan panah kanan. Tinggal klik kanan. Kemudian tambahkan komentar. Berarti ini kemana? Ke kanan. Ya, tambahkan komentar biar tidak. Di sini sama. Tambahkan komentar. Ini kemana bergeraknya si fokus? Ke kiri. Kecilkan, bisa di-drag. Yang ini kemana? Ke atas. Tambahkan komentar. Ini atas. Sama, dikecilkan. Yang ini tambahkan komentar ke bawah. Nah, sudah? Kita periksa dulu. Sudah semuanya? Sudah? Sudah semua? Perintahnya sudah dikasih? Siapa yang duluan beres menyusun baloknya? Ada yang sudah beres? Sudah? Belum? Ke kanan ke kirinya? Bergerak? Siap. Oke. Siap. Oktopusnya sudah ada? Sekarang silakan kalian tambahkan bintang lautnya. Bintang lautnya, kelompok ini oktopusnya lagi ngapain nih? Oke. Ya, sudah dimainkan? Siap, ke bawah. Sok, kejar si starfishnya, kejar. Mau ke atas, mau ke bawah. Bisa? Oke, bisa. Sudah dapat berapa punya LG? Baru 4. Nah. Kok nggak bunyi? Oke, udah dapat berapa skornya dia? 41. Sok, ke atas, ke atas, ke atas. Nah, ke bawah. Oke. Untuk mengingat apa yang kita buat tadi. Nah, ini aku akan membagikan LKPD. 4, 5, 6. 1, 2, 3,
apa yang kamu temukan dari bergerak suara? Hal-hal apa yang penting dan bisa kamu abaikan? Tidak boleh membeli hewan selain yang ada di kamar. Oke, ya tepuk tangan dulu, terima kasih ya. Ada yang sama? Boleh di sini juga boleh, silakan di situ juga boleh. Nah, belum lagi. Teman-teman, ini akan mempresentasikan LKPD yang sudah diisi oleh kelompok pioner. Silakan. Oke. Terus apa lagi? Kemudian? Oke, ya tepuk tangan dulu semuanya. Bertanya, apakah hari ini pembelajarannya